Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan berupa dimudahkan untuk beramal soleh, dimudahkan untuk sholat, dan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda di dalam hadis yang sahih, disebutkan di dalam kitab Sunan. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman? Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Lalu Nabi mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan ke suatu amalan, jika kalian lakukan, maka kalian akan saling mencintai. Hati kalian yang merasa bergembira satu sama lain, senang, dekat. Dan Nabi SAW mengatakan, afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama, bahwa masuk surga syarat utamanya adalah beriman. Masuk ke dalam surga syarat utamanya adalah beriman. Jadi tidak ada bagian sedikit pun bagi orang-orang kafir untuk masuk surga, tidak ada. Allah mengatakan, la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fis samil khiyam. Orang-orang kafir tidak akan masuk ke dalam surga. Sampai kapan? Sampai ada unta masuk ke lubang jarum. Mungkin? Mungkin tidak. Ini jelas ya. Tidak mungkin. Maka seperti itu. Sebagaimana tidak mungkin ada unta masuk ke lubang jarum, maka tidak akan mungkin ada orang-orang kafir mati ya, di atas kafiran masuk ke dalam surga. Sehingga ini pelajaran untuk kita agar kita senantiasa menjaga iman kita, menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita. Agar apa? Syarat utama ini kita miliki. Karena tadi hadirin, tidak akan mungkin orang yang mati di atas kafiran, kesyirikan masuk dalam surga. Sudah Allah tetapkan demikian. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau menyampaikan, dan kalian tidak akan beriman, artinya tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Sampai kalian apa? Saling mencintai. Mencintai artinya senang dengan yang lain, gembira, ya, persaudaraan kuat, ukhuwah Islamiyah, juga kokoh. Maksudnya itu. Lalu Nabi SAW sebutkan di antara sebabnya agar kecintaan ini, ya, ukhuwah Islamiyah, kokoh, kuat, adalah afshus salam, kata Nabi. Sebarkanlah apa? Salam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ucapkan salam dengan wajah yang berseri-seri. Itu bisa menimbulkan kecintaan, bisa menimbulkan apa? Kegembiraan. Orang senang dengan kita. Maka hendaknya amalan yang mulia ini kita usahakan. Di banyak saya dapati ya, banyak sekali. Di mana-mana ketemu, melihat pun tidak gitu. Tidak tahu kenapa. Apakah seseram itu ya saudaranya yang lain? Padahal apa susahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil senyum gitu. Kadang-kadang ada juga yang ini tidak boleh. Yang salamnya hanya kepada orang yang dia kenal saja. Dekat saja. Kalau nggak kenal, enggak, siapa Anda? Ini merupakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Inna min asyratis sa'ah, kata Nabi, di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah apa? Taslimul khas. Salam itu hanya diucapkan kepada orang-orang khusus. Yang ini diucapkan, yang ini enggak, yang ini disalamin, yang ini enggak disalamin. Ini banyak nih. Banyak, lagi berdiri beberapa, terus datang, assalamualaikum. Yang ini gak disalamin. Ini musibah besar. Ya, dan ini menyakitkan hati tentunya. Mentang-mentang nggak kenal, terus nggak disalami. Ingat kita
muslim, ya, dan kita orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna orang-orang beriman itu bersaudara. Sehingga hendaknya kita lestarikan ya, ucapan salam di antara kita, ketemu salam ya. Ini harus kita ucapkan hadirin. Kenapa? Karena itu tadi, di antara keutamaannya bisa menimbulkan kesenangan, kegembiraan ya. Orang merasa diperhatikan. Dan juga keutamaan yang cukup besar juga adalah orang bisa terhindar dari musibah, dari malapetaka, dari kecelakaan, dari insiden karena sebab salam yang disebar. Kenapa? Karena salam itu intinya, kandungannya adalah doa keselamatan. Ya, assalamualaikum. Paling kalau ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan ya betul-betul tercurahkan, terlimpahkan kepada kalian. Bisa jadi ketika kita terhindar dari insiden, dari kecelakaan, musibah, malapetaka, itu karena sebab saudara kita tadi mengucapkan salam kepada kita. Iya. Jadi kita berusaha. Saya bertemu orang, kita salam. Mengucapkan salam, dan kalau bisa ya berjabat tangan juga. Kalau memungkinkan seperti itu. Ya, kita usahakan. Apalagi kita di sini ya, beragam dari beragam daerah dan dari beragam suku. Maka hendaknya kita berusaha. Yang ucapan salam, bertemu dan ini. Jangan malu-malu. Mau ucapan salam aja malu gimana? Ya apa sulitnya? Nggak ada denda, nggak bayar juga, kan gratis. Sehingga ya, hendaknya kita berusaha. Ya, yang besar, yang kecil pun seperti itu. Maksudnya yang memiliki jabatan tinggi ataupun yang tidak demikiannya berusaha. Ya jangan, saya jabatannya tinggi, kamu yang harus duluan gitu. Enggak gitu. Kita umat Islam ya kuwah, ya, imaniyah, kuwah Islamiyah. Ya, dan siapa yang paling duluan mengucapkan salam, kata Nabi SAW, dialah yang terbaik. Dialah yang apa? Yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.